Sartap tapi suruh ke Pol malah. Udah Oke. pindah ke main room semua. Men semua, oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sudah di main room semuanya, di room utama semuanya, ya. Meskipun tadi singkat, diskusi di room kecil-kecil, ya. Ya inilah teknologi Bapak Ibu ya. Mudah sekali membuat kelompok, langsung masuk kelompok dengan cara seperti ini, ya. Baik, sekarang Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu nanti presentasi aksi nyata, ya, ada yang mempresentasikan aksi nyata topik 1, ada yang topik 2, topik 3, topik 4. Supaya apa? Supaya menginspirasi teman-teman lain yang tadi dikatakan masih terkendala aksi nyata, Bu, gitu, ya. Oleh karenanya, monggo Bapak Ibu, siapa yang siap untuk menyampaikan, memaparkan aksi nyata? Bu Yusro sudah siap ini, Bu Yusro. Oke, siap. Saya siap. Oke, monggo Bu Yusro. Kami persilakan untuk menyampaikan aksi nyata. Tolong Bu Yusro dikasih akses co-host. Ini Bu Yusro ini di non jauh di sana, nggih Mas matur nuwun. Bu Yusro sudah kami beri akses untuk. Nah, ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alif. Saya sudah dengar kata Bu Alif lama sekali, tapi baru ini ikut pelatihan. Oke, kita masuk di Merdeka Mengajar. Kita masuk di pelatihan mandiri. Dan ini adalah topik, alhamdulillah, ini yang tadi saya sampaikan ke Ibu, 11 topik sudah selesai, 2 sertifikat tersedia, 4 aksi nyata harus saya lakukan. Dan kita lihat yang pertama, Merdeka Mengajar. Ini adalah materi-materinya. Aksi nyata yang saya lakukan itu sudah ada di sini, sudah tahu. Jadi saya lakukan aksi nyata di Rahtau waktu itu bersama dengan teman-teman semua. Jadi saya tuliskan di sini deskripsinya adalah kegiatan aksi nyata saya lakukan pada saat IHT penguatan implementasi program PMM. Jadi aktornya adalah waktu itu karena ada Pak Yanto sebagai pengawas kami, kepala sekolah dan semua. Kenapa kita melibatkan aktor tersebut? Karena semua berperan penting dalam IKM di sekolah kami. Nah, saya cara menyebarkan Merdeka Mengajarnya adalah saya sampaikan materi tentang Merdeka Belajar yang ada di PMF kepada teman-teman semua. Setelah itu saya di akhir materi saya sampaikan, saya minta tanggapan teman-teman terkait dengan materi yang ada atau yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kegiatan itu saya upload di YouTube, di mana YouTube ini pun sudah saya masukkan ke dalam bukti karya di PMM. Jadi di PMM ini saya sudah mengunggah bukti karya lebih dari 30 kegiatan yang ada di Rahtau. Nah, yang terpenting Bapak Ibu di sini jangan sampai lupa menuliskan refleksi dan respon dari teman-teman, karena komunikasi kami dengan teman-teman lain, contohnya adalah Bu Juliati, itu pengawas dari Rio. Beliau mengatakan sudah dapat 1 sertifikat, 1 yang dikembalikan karena merasa ada respon teman yang tidak diungkapkan di PDF-nya ini. Jadi di sini, ini aksi nyata yang saya PDF-kan. Saya menyampaikan, di sini ada gambar kegiatannya. Nah, respon teman-teman saya tuliskan seperti ini. Dan materi
materi dari PowerPoint yang saya sampaikan, saya hanya menyampaikan yang ada di PMM. Jadi saya tidak buat PowerPoint baru, tetapi saya sampaikan kepada mereka semua, ayo kita buka PMM, terus langsung mereka harus aplikasi saat itu juga mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Dan setelah itu saya minta satu persatu teman untuk respon atau materi yang sudah Bapak Ibu baca tadi apa. Nah, itu yang terpenting. Jadi ada respon dari teman, refleksi dari kita. Insya Allah itu menurut saya yang akan diterima sehingga mendapatkan sertifikat semacam ini. Ini. Ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu yang inilah yang pertama kali membuat saya benar-benar terharu. Kenapa? Saya senang PMM sejak dari Undaan. Di SMP Undaan inilah ilmu yang saya dapatkan. Jadi itu kenangan masa lalu saya di Undaan yang nempel di PMM sebelum saya jadi kepala sekolah. Dan aksi nyata ini saya lakukan di PMM. Mohon maaf Ibu, saya ungkap juga aksi nyata di Undaan ini menunjukkan bukti bahwa jas merah, kata-kata jas merah, jangan pernah lupakan sejarah, itu membuat saya ingin memperlihatkan aksi nyata saya di SMP 2 Undaan. SMP tercinta dengan bunga teratai di depan sekolah. Nah, ini aksi nyata saya sebelum Nadiem Makarim awal launching ini. Baru ada 2 topik, Merdeka Belajar dan Disiplin Positif. Ini yang paling asik sekali dan benar-benar membuat saya terharu dengan materi disiplin positif. Ternyata bagi seorang guru itu kita pilih mana materi, kita posisi sebagai guru yang mana yang mau kita ikuti. Nah, saat itu saya melakukan aksi nyata restitusi, 3 segitiga restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu yang itu sangat bisa dikatakan mengena di anak itu. Jadi stabilkan identitas mereka. Kenapa kamu, ada ini aja, kita lihat gambarnya aja. Nah, ini saat piket, ini adalah Undaan 2 Cinta. Ada anak yang melanggar, baik itu tidak memakai dasi, atau rambut merah, atau kaos kaki, dengan jenis pelanggaran, dan piket biasanya mencatat. Tetapi yang saya lakukan dengan topik disiplin positif, akhirnya saya lakukan, saya terapkan, anak itu saya ajak ngobrol. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak pakai dasi? Kenapa kamu tidak pakai? Halo? Soalnya hilang Bu Yusro. Sinyalnya mungkin ya. Iya. Oke. Bu Yusro? Ya, baik. Iya, baik. Mungkin kendala sinyal nggih. Bapak dan Ibu, Bu Yusro, halo? Iya. Baik, Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan ya untuk contoh aksi nyata yang dibuat oleh Bu Yusro. Silakan Bapak Ibu berikan reaction, tepuk tangan ya, clap hands. Ya, ya. Oke. Bapak Ibu, apa komentar Bapak Ibu tentang paparan aksi nyata Bu Yusro? Apakah itu sulit dikerjakan? Gak ada suara ya, ke mute semua ya. Iya. Baik. Ya, ini ada yang menuliskan luar biasa sekali Bu Yusro. Ya, Bapak dan Ibu, okay,
kita sudah melihat satu contoh aksi nyata yang dibuat Bu Yusro untuk topik 1, ya. Ternyata kan bukan hal yang sulit Bapak Ibu ya, karena itu menuliskan refleksi ya dari pengalaman Bapak Ibu dalam mengimplementasikannya gitu ya. Bukan hal yang sulit. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Bu Yusro ya. Ini dari SD Surah Tahu. Salut untuk Bu Yusro bisa memberikan gambaran untuk teman lainnya untuk melakukan aksi nyata ya, menginspirasi kita Bu Yusro ya. Baik, setuju banget dengan segitiga restitusi Bu Yusro. Nah, ini Bu Yusro karena suara terkendala, jadi kita nggak bisa mendengarkan lebih lanjut nih. Baik, Bapak.